Coba Anda jelaskan skripsi Anda dari mulai awal sampai akhir. Judul apa segala macam. Judul skripsi saya pembuktian hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya coba tentang pembanding ada satu masalah Pak di desa yang saya teliti antara peraturan nomor 6 tahun 2018 ini dengan PP 24 tahun 97. Apa perbedaan di dua peraturan itu? Berkaitan tentang pembuktian hak atas tanah. Apa yang ini yang dalam PTSL Permen nomor 6 2018 itu apa? Kalau di dalam Permen 6 2018 ini isinya dalam pembuktian hak atas tanah cukup dengan surat pernyataan penguasaan fisik aja Pak. Kalau di PP 24 harus menggunakan P2497 maksudnya? Ya PP 2497 harus menggunakan akta jual beli dari pembuat akta. Ya, jadi pembuktiannya harus dibuktikan dengan akte tanahnya gitu Ya. kan. Apakah perolehannya dari mana saja? Ya. Perolehan tanah itu dari mana saja, Pak? Bisa dari jual beli, bisa dari waris, bisa dari hibah. Jadi ada perbedaan mendasar di situ ya. Ya. Dalam pelaksanaan di Pakemitan seperti apa? Di Desa Pakemitan? Di Desa Pakemitan berjalan dengan sesuai dengan peraturan Menteri nomor 6 tahun 2018 ini. Jadi cukup pernyataan aja? Pernyataan. Pernyataan si subjek pendaftar tanah? Ya. Oh gitu. Apakah ada contohnya nggak Pak? Ada Pak. Di lampiran ada nggak contohnya? Kalau nggak ada nanti. Pembahasan sih Pak. Oh, di pembahasan. Nanti dilampirkan ya contohnya ya. Jadi contoh itunya dilampirkan. Di situ menurut Anda dalam pernyataan hak atas tanah, menurut Anda apakah itu sudah memenuhi unsur pembuktian tidak? Kalau mengacu terhadap peraturan menteri ini sih berdasarkan itikat baik dari orang tersebut. Dari subjek pendaftar tanahnya. Ya. Apakah pakai materai pernyataan? Iya pakai dengan Pakai saksi dua orang saksi. Ya. Saksinya siapa saja yang di situ Saksi dicantumkan? tidak boleh ada ikatan Keluarga. keluarga. Jadi yang biasanya saksi di situ siapa, Pak? Kalau hasil dari penelitian kemarin di desa, saksi yang digunakan sesepuh di lingkungan tersebut dengan pejabat orang desa. Pejabat desanya itu kan. Apakah kepala desa atau perangkat desanya itu kan. Oke. Tapi dalam pelaksanaan gimana? Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis ini, secara keseluruhan. Kemarin sih menemukan satu masalah Pak, yang makanya saya ingin angkat. Oke. Masalahnya? Jadi karena ada perbedaan penguasaan fisik dengan penguasaan data yuridis Pak. Oh. Mana yang dipakai kalau misalnya terjadi seperti itu? Apakah data fisik atau data yuridis? Ditinjau dulu Pak, dilihat dari mana yang ininya yang sebenarnya terjadi di situ. Oke. Bisa juga dilihatnya berdasarkan kekuatan alat bukti lainnya ya. Ya. Misalnya saksi kan biasanya diperiksa lagi ya. Ya, Saksinya cukup atau tidak gitu ya. Atau juga dilihat berdasarkan perolehannya tahun.
Ya, diperbandingkan. Ya, kemarin sih yang dimasalahkan jadi sudah terjadi jual beli dari orang tuanya berapa puluh tahun. Penguasaan fisik dikuasai oleh seseorang, tetapi data yuridisnya seperti SPPT-nya dikuasai oleh ahli waris. Ada perbedaan di situ ya. Ya. Mana yang menurut Anda lebih sahih? Apakah penguasaan fisik atau penguasaan secara yuridis? Kalau melihat di lapangan mungkin secara fisik. Oke. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Saya sudah ditempati beberapa puluh tahun gitu kan. Salah satunya itu ya. Ya. Salah satunya. Tapi hanya saja data yuridisnya berbeda dengan data penguasaan fisik Ya. gitu ya. Oke. Kendala apa saja yang Anda dapat temukan dalam dalam pembuktian itu? Mungkin terkendala karena dalam pembuktian hak yang sekarang secara hanya dengan surat surat pernyataan itu, Pak. Jadi riwayatnya kurang jelas perolehannya. Karena tidak bisa dibuktikan dengan dokumen lainnya. Ya, dokumen lainnya. Harusnya meskipun dibuatkan surat pernyataan, ada dokumen lain yang mendukung pernyataan tersebut kan. Ya. Dokumen lainnya misalnya salah satunya misalnya di Medbook Desa. Apakah di Medbook Desanya berubah nggak? Nah, di kebanyakan jadi di desa-desa jual beli itu tidak lewat desa, tidak dilaporkan. Ya, tidak dilaporkan. Sehingga di Medbooknya masih tetap Ya, nama terdahulu gitu ya. Tidak ada pemecahan misalnya. Ya, tidak ada pemecahan. Dilihat di letter C pun masih kosong. Oh, gitu. Nah, itu kan salah satu bukti yuridis ya. Ya. Ini bukti yuridisnya juga masih kosong, data pendukungnya. Nah, dalam penyelesaian kasus seperti itu biasanya pakai apa? Kemarin yang dipakai metodenya dengan pemanggilan kedua belah pihak supaya diselesaikan dulu di desa kemarin. Hasilnya seperti apa? Mediasi di desa masih belum bisa diselesaikan. Akhirnya dibawa ke mediasi di kantor pertanahan. Kalau untuk hasil dengan mendatangkan semua saksi sih kemarin akhirnya ya yang penguasaan fisik yang benar. Soalnya emang sudah terjadi jual beli di sebelumnya, hanya mungkin tidak didukung oleh dokumen juga ya. Kesalahannya di SPPT-nya masih turunnya ke ahli waris. Masih atas nama orang tuanya kemudian ke ahli waris. Ya, turun ke ahli waris. Oke. Nah, ini kan bagus juga bahwa penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan musyawarah ya. Sesuai dengan Pancasila, dasar negara kita ya. Dasar negara kita Pancasila memang mensyaratkan bahwa musyawarah. Dalam teori hukum ada yang disebut dengan juga ADR ya. Apa ADR? Alternative Dispute Resolution. Jadi ya solusinya dengan musyawarah, dan BPN sudah melakukan kegiatan tersebut ya. Hasilnya seperti apa deh? Ya, hasil akhirnya kemarin dibuatkan berita acara bahwa memang benar kepemilikan tanah tersebut jatuh terhadap namanya Raka. Orang yang menguasai secara fisik. Orang yang menguasai secara fisik itu dikuatkan oleh disaksikan oleh kepala desanya langsung dan ditandatangani. Jadi ada beberapa alat bukti yang ternyata gitu kan justru menguatkan orang yang menguasai secara fisik gitu ya. Oke. Kesimpulannya apa dari skripsi Anda? Untuk kesimpulannya ya dalam peraturan Menteri Agraria nomor 6
6 tahun 2018 ini agak kurang sejalan dengan sebenarnya dengan PP 24. PP 2497. Bisa Anda bacakan saran-sarannya? Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Saran pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap hendaknya peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap harus dirubah dan ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih tinggi lagi kedudukannya di dalam sistem hierarki perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu antara peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Terus? Saran dalam menghadapi kendala atau permasalahan dalam proses pendaftaran tanah guna menghindari gugatan terhadap produk sertifikat tanah yang diterbitkan dan memberikan kepastian hukum atas sertifikat yang diterbitkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka Kementerian ATR BPN hendaknya melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa menabrak aturan yang lebih tinggi di atasnya. Saran bagi Kementerian ATR BPN, Kementerian ATR BPN harus mendorong legislatif dan eksekutif mengeluarkan suatu regulasi tentang pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang baru, karena pada dasarnya untuk mempercepat pendaftaran tanah seluruh di Indonesia tidak cukup hanya yang dilakukan melalui peraturan Menteri ATR BPN, melainkan dibutuhkan suatu aturan yang lebih tinggi guna menghindari konflik peraturan antara peraturan satu dengan yang lainnya, dan juga memperkuat kegiatan pelaksanaan pensertifikatan tanah di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Cukup. Pas.